Pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang lebih menarik, yaitu tentunya database ya. Kita akan menggunakan Lucid ORM sebagai ORM-nya atau Object Relation Mapper, yang saya nggak usah jelasin ya apa itu ORM. Intinya kita bisa akses query dari database yang kita tentuin nantinya dengan mudah untuk di apps. Dan kemudian kita akan menggunakan Postgre. Di sini saya udah punya Postgre server ya. Jadi kalian make sure punya Postgre server apapun itu. Dan mungkin untuk admin panelnya teman-teman juga bisa pakai PG admin ya. Nah, di sini saya udah punya Postgre admin gitu. Oke, untuk pertama kita harus install dulu npm i adonis.js lucid di section database ya. Kalau kalian mau lihat di documentation ya. Kita copy aja, kemudian kita masuk ke terminal dan kita install aja Lucid. Oke, biarkan walaupun ini ada masalah, tapi it's okay. Kemudian kita masuk ke configure. Nah, di sini kita akan menggunakan node as configure. Ini bisa kita copy. Tujuannya untuk membuat config-config database seperti config/database, kemudian membuat env dan lain sebagainya ya. Kita langsung aja configure Lucidnya, dan kita menggunakan Postgre. Di sini kita pencet space, kemudian enter. Di sini akan install PG dan Luxon untuk dependencies-nya. Kemudian display instruction-nya di terminal. Nah, di sini ada file-file yang udah dibuat beserta cara penggunaannya. Oke, langsung aja kita validasi dari environment variable-nya. Oke. Untuk itu kita langsung masuk ke configuration-nya di sini. Oke. Di sini kita lihat ada hijau-hijau ya, berarti ada file baru yang udah dibuat sama di-generate sama si tadi, comment tadi, configure tadi, dan ini jangan kita ubah dari sini ya, tapi kita harus ubahnya dari environment, dan ini udah ada rule-nya ya di Adonis. Oke, begitu juga di database seperti ini factory kita abaikan dulu. Oke, kita fokus di .env. Oke, di .env ini kita akan mengubah koneksi ke Postgre-nya. Postgre itu defaultnya 5432 dan ininya kita pakai user Postgres. Jadi tergantung settingan teman-teman ya. Oke, kemudian database name-nya kita buat ya. Di sini sesuai nama aplikasinya yaitu My Adonis App. Adonis App, terserah teman-teman mau buat seperti apa, dan make sure di PG admin teman-teman atau tools apapun kalian create database My Adonis App. Oke, seperti itu. Dan save, dan kita udah punya database My Adonis App. Oke, kemudian kita make sure lagi ya. Kita lihat propertiesnya sebentar. Kita nggak bisa lihat propertiesnya ya. Oh, di sini ya, username-nya adalah Postgres ya, S-nya 1, oke. Dan passwordnya kosong ya, 5432, oke, 5432 benar, Postgres S-nya 1. Oke, environment udah saya set, kemudian yang harus saya lakukan selanjutnya adalah membuat migration. Nah, untuk membuat migration, teman-teman bisa masuk ke dalam schema migration, kemudian di sini node is make model mflag, kita bisa membuat migration sekalian modelnya dengan cara seperti ini. Oke, tapi kita juga bisa membuatnya satu persatu. Oke, di sini saya akan membuat satu persatu supaya lebih jelas. Node is make, yang pertama adalah migration, dan tabelnya adalah si post. Dan ini post gini atau post gini terserah teman-teman ya. Kalau saya sih lebih prefer jamak ya untuk penamaan table. Oke, saya akan generate post. Kemudian mungkin supaya lebih advance kita buat sebuah relasi sekalian ya. Mungkin node is make migration categories. Nah, oke. Mungkin ada kesalahan dikit dengan cara seperti ini, karena harusnya kategoris digenerate dulu sebelum post. Kenapa? Karena biasanya post itu ada relasi ke kategoris. Seperti itu. Makanya harusnya kita buat kategoris dulu baru post. Nah, di sini untuk memperbaiki itu kita bisa melakukan dengan cara seperti ini di database migration.
misalnya di kategoris ya 022, ini bisa kita copy aja value-nya, rename, kita bisa copy value-nya, terus ini kita rename jadi 23 supaya berada di bawah kategoris. Nah, seperti itu. Jadi urutannya kategoris dulu baru post. Oke. Kemudian kita masuk ke kategoris. Di kategoris kita punya table increment ID kalau kita mau menggunakan ID, dan jangan lupa ini adalah primary seperti itu. Atau kalau teman-teman mau menggunakan UUID yang emang mungkin sedikit rumit tapi worth it menurut saya, karena nanti kalau teman-teman migrate atau menggunakan MongoDB ke depannya untuk microservice atau apalah, kalian lebih enak pakai UUID. Misal kita menggunakan UUID, tinggal seperti ini ID dan kurang lebih sama ya. Nanti di sini .primary. Tapi kalau kita menggunakan UUID, nanti di bagian di bagian model ada yang namanya before create. Nah, di situ kita generate UUID menggunakan package UUID gitu, supaya ID-nya jadi tergenerate dengan package UUID tadi. Dan kita ambil versi 4. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di sini kita yang simpel-simpel aja. Dan di sini kalau teman-teman mau lihat dokumentasinya ada di reference ya. Di sini ada database supaya tahu apa aja sih field yang bisa dipakai di migration. Nah, di sini. Nah, di schema ini kalau nggak salah di table builder ya. Nah, di table builder teman-teman ada integer, ada macam-macam. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Bikin integer, tipe datanya. Jadi jangan bingung. UUID yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk primary-nya, cara pakai primary seperti apa. Nah, itu tinggal cari di sini. Oke, kemudian untuk unique dan lain sebagainya juga ada di sini ya. Oke, kemudian next kita bikin table. Untuk kategori tentunya ada stringnya ya, string untuk title, tentu aja ada title seperti ini, dan mungkin udah seperti itu aja untuk kategori. Dan kita akan masuk ke post, yang mana migration ini up ini yang akan dijalankan ya. Kemudian kalau down, kalau di rollback dia akan menjalankan ini. Dan jangan sekali-kali menjalankan rollback di production ya. Rollback itu untuk development aja sebenarnya. Kalaupun ada perubahan nanti ya di rollbacknya secara manual, kalian harus bikin file migration baru. Oke, sekedar ilmu aja. Oke, kita masuk ke post, kurang lebih sama. Di sini jangan lupa primary. Kemudian kita buat table string, title juga. Kemudian ini timestamp biarin ya. Ini menggunakan defaultnya create add update add. Ini udah sesuai standar database, jadi jangan khawatir. Kemudian di sini kita akan merelation dengan table.integer, karena ini foreign key ya, integer yaitu kategori ID seperti itu namanya. Kemudian unsigned kalau nggak salah. Kemudian selain unsigned dia itu reference kalau nggak salah. Kita lihat aja di field reference ya, saya nggak terlalu hafal untuk reference, atau kita lihat di foreign. Oke, reference user.id kurang lebih benar sih. Oke, kita nggak pakai foreign ya, kita langsung aja pakai integer kategori ID dan reference dan on delete on update gitu. Oke, reference yaitu makanya kita bisa ke referensi ke kategoris.id. Artinya kita mereferensikan ke table kategoris dan field ID. Oke, biar lebih gampang dibaca kita bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, kemudian on delete kita bisa set on delete itu biasanya cascade, alias kalau ada sesuatu yang di delete maka relasi yang di delete maka turunannya akan ikut ke delete seperti itu. Atau on update juga kalian bisa set, biasanya adalah restrict. Oke, untuk pengertiannya silahkan cari sendiri di Google ya. Oke,
Lanjut aja, kita udah punya relasi ke kategori dan ya kurang lebih seperti itu, simple aja. Post punya relasi ke kategori dan oke. Sekarang tugas kita selanjutnya adalah membuat model. Oke, saya create dulu node as make model. Kemudian yang kita buat adalah kategori pertama. Oke, kemudian juga kita buat untuk post. Oke, kita udah punya kategori dan post di bagian model ya sekarang ya. Model ada di app, kemudian kategori dan post. Untuk kategori kita bisa menambahkan, nah ini udah defaultnya is primary ya. Nah, tadi yang saya bilang kalau UUID kalian bisa memanfaatkan before create dan cari aja tentang di dokumentasi untuk before create untuk create UUID. Di sini ada function intinya generate UUID-nya. Nah, tapi kalau karena kita memakai auto increment ID untuk integer kita nggak usah pakai ini. Nah, kita akan fokus ke bahasan lagi yaitu kolom, yaitu public. Cara penggunaannya kayak gini ya. Kita punya title ya kalau nggak salah di itu dan itu tipenya string. Udah seperti ini aja. Oke, untuk kategori dan kemudian kita masuk ke post. Nah, ini juga sama kolom. Oke, kolomnya function karena kita nggak mau isi apapun kecuali nanti ada config ya. Kita sementara nggak perlu, yaitu public. Public. Kemudian title adalah string. Seperti itu dan jangan lupa call apa ya kalau nggak salah foreign atau apapun itu add atau kita kolom dulu kali ya, kolom public kategori ID adalah integer atau number ya di sini ya mungkin ya namanya ya. Oke, number. Kemudian add column add belongs to kalau nggak salah ya, belongs to. Nah, bener kan? Belongs to. Nah, ini model, Bluecheat model. Sebenarnya kita bisa lihat dokumentasinya ya. Oke, kita coba dulu aja. Modelnya adalah kategori. Kalau nggak salah sih berarti harusnya gini ya. Ini adalah di kategori. Nah, import kategori from kategori. Harusnya seperti itu. Kemudian public di sini adalah kategori. Jadi pada datanya ada kategori harusnya. Nggak tahu. Kita lihat di relasi, cara menggunakan relasi di belongs to. Di sini dokumentasinya. Oke, nah ini. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Bener ya, berarti tadi kategori belongs to kategori, kemudian public kategori adalah belongs to. Oh, sorry. Di sini ternyata tipe datanya adalah belongs to, ada. Kemudian di sini kita pakai kayak gini dan tab off dari tab-nya baru di sini, tab off dari kategori. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan model dan migration. Kemudian kita coba jalankan migrationnya. Nah, malah lupa nih. Oke, jadi cara menjalankan adalah node as migration .2 run. Oke, database kita udah ke migrate di kategoris dan post. Kita bisa lihat di pgadmin. Close, kemudian kita masuk ke dalam database. Database-nya di mana ya? Oke, table schema. Oh ya, schema kalau nggak salah. Oke, benar di table. Oke, kita bisa lihat di sini kita pakai table. Nah, ini bisa kita lihat kategoris dan post. Kita bisa lihat skemanya, IRD-nya di sini. Nah, kita punya ID integer, relasi dengan ini. Kategori ID dan ID title, dan jangan khawatir kenapa kok yang di pertanyaan di kategori di sini belongs to nggak ada ya, karena ini cuma pojo ya, artinya untuk merelasiin dalam sisi modelnya bukan dari sisi database-nya. Jadi nanti baca kategorinya sebagai objek seperti itu. Nah, that's all untuk tutorial kali ini. Nanti kita akan coba untuk membuat clothes dari model dan skema yang udah kita buat. Oke, see you.